laporan SS. Laporan SS sebenarnya Doktif tidak ingin melapor. Bukan case persekusi ya. Kalau persekusi itu masih berproses karena memang banyak ya, marga satwanya di situ banyak. Kenapa Doktif bilang marga satwa? Doktif di sini tidak membuli ya. Di sini bukan, Doktif bilang karakter mereka pada saat mempersekusi Doktif itu adalah karakter binatang. Makanya Doktif dibilang adalah marga satwa. Dan Doktif tidak mau damai. Mereka minta damai di Polres apa ya? Di Polres. Polres ya, Pulau Gadung mereka minta damai, di situ Doktif katakan tidak. Ya, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya. Anda laporkan Doktif, Doktif laporkan Anda. Kita selesaikan di meja hukum. Ya. Tidak ada manusia kebal hukum karena Anda memiliki uang yang mungkin tidak berseri, tapi kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya biar masyarakat tahu. Seperti itu. Jadi persekusi masih panjang ya. Tapi insya Allah juga mungkin dalam waktu dekat akan ada berita ya. Ada berita. Jadi ini adalah berita tentang illegal access atau penyebaran data pribadi. Ya, bagaimana prosesnya? Seperti yang kalian tahu, Doktif itu sebenarnya tidak ingin melaporkan karena dia tahu ini lumayan agak berat ya. Ini lumayan agak berat. Jadi Doktif itu sebenarnya bukan orang yang ingin cari masalah, nggak tegaan sebenarnya. Cuma tujuannya Doktif ini, ayolah kita itu kalau bersaing di dunia skincare itu yang bersih gitu, yang bener, jualannya itu yang lempeng-lempeng aja gitu loh. Nah, jadi kasusnya guys, pada tanggal 17 Januari di pagi hari, pada saat Doktif bangun, tiba-tiba ribuan pesan masuk ke dalam WhatsApp-nya Doktif. Ribuan pesan. Ada yang berisi support, ada yang berisi caci maki, ada yang berisi ancaman. Ya, semua itu masuk tiba-tiba di pagi hari. Dan Doktif kaget kenapa? Ya, kok bisa seperti itu? Dan mereka bercerita nomornya Doktif disebar oleh SS di akun medsos I dengan inisial I. Oke ya, oke. Jadi pada saat itu Doktif datang ke Badan POM untuk melakukan acara tersebut dan selanjutnya ada persekusi tersebut dan seminggu kemudian, itu paginya ya, betul ulangi lagi, paginya guys, pagi-pagi Doktif kesel. Doktif ini sebagai seorang manusia yang bangun pagi tiba-tiba dapat ribuan pesan, kesel, tersulutlah emosi, ya. Akhirnya Doktif pasang yang namanya nomornya dia di profil WhatsApp-nya Doktif. Karena terpicu kekesalan yang luar biasa. Ya, nah. Ternyata jadi Doktif itu pikirannya gini. WhatsApp itu kan pribadi, bukan publik. Kok tiba-tiba diketahui secara umum, secara publik? Yang menyebarkan adalah SS. Kan gitu dugaannya. Ya. Jadi sebagai bentuk apa istilahnya? Revenge lah ya, keselnya Doktif. Ya udah kalau gitu siapa yang tahu nomornya Doktif juga harus tahu nomornya SS. Seperti itu ya, jadi Doktif pasang nomornya dia. Lucunya, nah ini lucunya ini guys, Doktif lah yang dilaporkan. Doktif lah yang dilaporkan karena menyebarkan nomor dia di profil WhatsApp. Yang jelas WhatsApp itu bukan milik umum, bukan disebarkan ke publik. Ya. Nah, di situ Doktif akhirnya berpikir, kok ini ular banget ya SS ya? Ya, jadi Doktif katakan SS ini ular sekali. Ya kalau begitu Doktif akan laporkan dong, bagaimana kamu menyebarkan nomor Doktif di medsos tersebut. Ya, nah lucunya guys, Doktif ceritakan bagaimana ularnya manusia ini satu ini. Lucunya pada saat diperiksa di penyidik, dia tidak mengakui dia pernah menyebarkan nomor Doktif di medsos dengan inisial I. Ya, jadi itulah memuncak kekesalannya Doktif. Pada saat itu penyidik bilang dia tidak pernah mengakui Dok, yang dia akui nomor yang sudah diblur setengah. Jadi masyarakat itu hanya bisa menebak-nebak. Ya, hanya bisa menebak nomor yang pemiliknya adalah Doktif. Oh gitu ya? Apakah itu yang dikatakan oleh SS? Iya, betul. Disampaikanlah buktinya ini. Doktif ketawa pada saat itu. Pak penyidik aja Polda Metro Jaya, sekelas penyidik Polda Metro Jaya aja di-prank oleh SS. Doktif sampaikan buktinya, screenshotnya. Ini loh Pak, beliau pernah jelas faktanya dengan jelas. Beliau menyebarkan nomor Doktif di pukul ini, sekian menit, semua ada buktinya. Dan itu penyidik kaget sekali. Loh, kok segini sih SS? Ya, jadi Doktif sampaikan juga ke SS, stop melakukan kebohongan publik. Stop melakukan pembohongan demi pembohongan. Bahkan produk kamu sampai saat ini yang diduga melakukan overclaim tidak kamu tarik. Sampai kapan kamu melakukan ini?
Sampai kapan kamu rugikan masyarakat Indonesia? Di Januari 2024 sampai Agustus 2024, Doktif bisa melihat omsetnya itu hampir mendekati angka 1 triliun guys dari penjualan skincare tahun 2024. Doktif nggak iri sama sekali. Ngapain Doktif iri? Banyak kok perusahaan-perusahaan yang seperti brand-brand gede, Paragon Group lah, apa nggak ada Doktif iri. Rezeki udah ada yang ngatur. Ya, tapi yang Doktif sesalkan, kenapa kamu menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya? Sehingga apa? Masyarakat tidak merasakan adanya perubahan. Berapa triliun lagi uang masyarakat yang harus kebuang dengan membeli produk kamu? Apakah ada perbaikan? Tidak. Sampai kemarin Doktif membeli produknya, Doktif uji lab, tetap hasilnya sama. Ya, jadi Doktif menabuh genderang perang kepada orang ini ya, mafioso per skincare ini luar biasa. Ininya, apa namanya, istilahnya tantangannya. Tapi Doktif nggak akan berhenti. Kenapa? Karena yang Doktif sampaikan kebenaran. Tujuannya Doktif nyelamatin duit kalian. Kalau kalian bisa beli yang murah, kenapa harus yang mahal? Kalau bisa beli yang bener, ya udah jagangannya jualannya yang bener-bener aja. Contohnya tomat. Kasusnya kita kembali lagi ke WT, ke DRL yang saat ini tersangka. Tomat busuk, dia jual WT yang dia klaim mengandung kandungan tomat putih. Sementara faktanya di situ nggak pernah ada tomat putih. Dia jual dengan harga 1.500.000. Padahal sementara dengan produk yang sama, isi yang sama, itu terjual di pasaran dengan harga 350.000. Ya. Jadi berapa lagi uang masyarakat yang harus dihabiskan untuk kebohongan-kebohongan yang nggak penting seperti ini dengan menggunakan nama dokter? Dokter akan lawan semua. Salah satu buktinya adalah DNA salmon di rumah saja yang merupakan relabeling dari Ripe Skin, dan itu juga yang dilakukan oleh DRG, Glowing Skin Booster. Ya. Oh iya, satu hal lagi. Untuk SS, ya. Doktif harapkan kedatangan kamu di Polres Jakarta Timur. Kenapa? Karena guys, kalian ingat pada saat persekusi dia menyebutkan Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Kalian bisa lihat betapa gencarnya Doktif melawan penjual skincare yang mengandung merkuri. Miris sekali kok ternyata Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. SS, kamu yang tahu siapa orangnya, tampil ke depan, lakukan press con, sebarkan siapa manusia itu, laporkan manusia itu, ya. Jangan cuma bisa berkoar-koar di persekusi itu secara live. Kamu sudah sebarkan, kamu begitu pedenya, ya. Kamu sebarkan fitnah itu, sampaikan siapa manusianya. Sekarang kan alirannya kemana-mana, ke HS lah, ke sini lah, ke inilah, ke itulah. Sampaikan siapa manusianya, ya. Biar nanti penyidik nanti akan memeriksa orang itu. Ada nggak aliran dana ke Doktif? Kan gitu, kita bongkar, ayo. Jangan cuma di media, jangan cuma pada saat persekusi kamu lakukan petentang-petenteng. Begitu dipanggil di Polres Jakarta Timur kagak dateng. DRG pun nggak dateng. Kan bilang pada saat itu, lihat ya ini yang memeras dan bla bla bla. Dia ketawa senyum, kenapa? Oh, kalian nggak tahu ini semua bisa kena pidana loh. Kan Doktif nggak melakukan itu. Kejadian sebenarnya itu nggak seperti itu. Tapi framing media luar biasa hebat. Dan waktu yang akan membuktikan. Laporan Doktif semuanya akan naik dengan fakta dan data yang jelas. Ya. Jadi kepada SS, sekali lagi Doktif dengan benar-benar deh, memohon dengan sangat deh Doktif ya kepada saudara SS. Sampaikan ke publik siapa manusia itu. Jangan ada fitnah nanti. Kasihan orang yang sebenarnya nggak produksi merkuri dibilang produksi merkuri. Karena giringan omongan kamu itu. Dan Doktif siap menjalani jika memang menerima dana dari pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Hukum orang itu. Kalian untuk para mafia skincare seneng kan kalau Doktif masuk karena pengen Doktif diam. Undang-undang ITE itu nggak mungkin ditahan, betul nggak Bang? Betul. Kalau undang-undang ITE, Doktif nggak akan takut. Pemasok merkuri, penyebar merkuri, penjual merkuri itu 12 tahun. Masuk Doktif. Ayo dong cari buktinya. Ya, masuk itu. Ayo Doktif kasih clue kalian. Buat kalian yang musuh-musuhnya Doktif, kasih clue gampang masukin Doktif. Temukan pemasok merkuri tersebut. Buktikan aliran dana ke Doktif, sampaikan ke penyidik, langsung Doktif ditangkap. Nggak usah nunggu lama deh kalau Doktif, kalau misalnya si DRL setahun, ayo penyidik Doktif bantu dukung masyarakat yang kawal. Nggak usah lama-lama, kalau bisa Doktif ditahan cepat itu, 12 tahun ditahan deh.